Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ngurus Channel. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan lahir batin ya, dan juga usahanya bisnisnya selalu diberikan kelancaran dan rezeki yang bergelimang keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview produk dari Jimmy Hantu ya. Nah, di depan saya sudah ada produk Pak Jimmy dengan merek yang berbeda tentunya. Nah, kenapa saya ingin mereview produk beliau? Nah, karena pada tahun 2014 ketika saya masih kuliah, saya pernah magang ke markas Jihan ya, yaitu markas Jimmy Hantu, tepatnya di Desa Nyalindung ya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Tahun 2014 akhir ya, saya di sana 2,5 bulan magangnya. Ya, Pak Jimmy merupakan salah satu pengusaha bisnis pertanian ya, yang sukses lah dikatakan, karena beliau punya puluhan dan mungkin sekarang sudah ratusan karyawan ya. Beliau sangat ramah, baik, dan sangat sangat tidak pelit dengan ilmu. Beliau selalu berbagi ilmunya. Bahkan di sana itu banyak sekali dari manapun orang-orang itu datang ke tempat beliau, ke markas Jihan itu untuk menuntut ilmu ya, baik dari Sumatera, dari Makassar, bahkan sampai dari Papua dan Sulawesi pun ada di sana. Nah, kita kembali lagi dengan produk beliau. Nah, nanti saya akan menjelaskan perbedaan kedua produk ini dan kapan waktu yang tepat menggunakan salah satu dari produk ini supaya bisa tepat sasaran pada tanaman yang kita tanam. Baiklah, disimak video berikut ini. Baiklah, yang pertama kita akan mereview yang tutup botolnya warna biru. Oke, kita pinggirkan ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah produk Jimmy Hantu dengan merek hormon tanaman unggul atau yang disingkat dengan Hantu SL multiguna eksklusif. Nah, ini merupakan hormon ya. Hormon artinya pemacu pertumbuhan. Nah, ini baiknya ini digunakan pada masa pertumbuhan, yaitu tanaman dari umur 0 ya, bisa dikatakan, atau dari benih, bisa dilakukan perendaman dengan menggunakan hormon Hantu ini berkisar 15 sampai 20 menit perendaman ya. Nah, kemudian bisa aplikasikan setiap hari pada tanaman itu, baik disemprot pagi hari atau sore hari, itu bisa. Nah, jadi ini untuk pertumbuhan sampai memasuki masa penggunaan dari merek hormon tanaman unggul atau disingkat dengan Hantu ini itu dihentikan. Kita ganti nanti dengan produk Jago Tani Hantu. Nah, tapi nanti kita jelasinnya. Kita lihat kandungan yang terdapat di dalam hormon tanaman unggul ini apa saja. Nah, ini kandungan atau kadar Hantu ya. Itu ada N, ada juga P-nya, ada juga K. Jadi N-nya itu 12%. N itu nitrogen ya, atau kalau pupuk itu urea. Jadi fungsi nitrogen ini untuk pertumbuhan, terutama untuk menghijaukan daun ya, untuk menyuburkan. Nah, dan juga ada P-nya, fosfor itu 4% ya untuk batangnya, dan kalium atau kalsiumnya itu 4%, ini untuk bunga dan buah. Nah, dan juga mengandung 17%, maaf ini agak blur ini kameranya, mengandung 17%, bukan persen ya, maaf, mengandung 17 asam amino dan vitamin A dek ya. Nah, itu ya. Nah, ini ada juga tidak kelihatan. Selain itu ada kadar lain Hantu, ada asam giberelat, ada juga asam indol asetat, ada kinetin, ada zetin. Nah, jadi di dalam kandungan yang terdapat di merek Hantu atau hormon tanaman unggul ini
itu ada kandungan NPK dan juga vitamin A dek beserta kandungan lainnya. Nah, yang menonjol di dalam hantu ini adalah kandungan N-nya, yaitu nitrogen. Pemacu pertumbuhannya itu sebesar 12%. Nah, maka produk ini cocok atau tepat digunakan untuk tanaman pada saat masa pertumbuhan. Nah, demikian ya. Nah, kemudian kita ke jago tani hantu. Nah, tentunya ketika sudah kita pakai hormon tanaman unggul, kemudian masuk masa pembungaan, kita stop penggunaan hormonnya, kita ganti dengan merek jago tani hantu. Nah, jadi jago tani hantu ini digunakan pada saat masuk musim pembungaan ya. Pada proses pembungaan itu kita menggunakan jago tani hantu. Kenapa? Karena kita lihat komposisi atau kandungan yang terdapat di dalam jago tani hantu ini. Nah, di sini kadar jago tani hantu itu ada C organik ya. Ada C organiknya itu 6,18%. Sedangkan N-nya, nitrogennya itu kecil, hanya 3,63%. Dan ada P-nya juga hanya 3,84%. Nah, di sini K2O-nya atau kalsiumnya atau kaliumnya ini sangat tinggi ya. Lebih tinggi dari N dengan P-nya itu 5,23%. Nah, ini bagus untuk memacu masa pembungaan dan pembuahan pada tanaman itu. Dan juga ada pH 6,69. Dan ada juga 17 asam amino. Nah, inilah banyak kandungan yang terdapat di jago tani hantu. Sekarang apa fungsi dari C organik itu? Jadi fungsi C organik itu meningkatkan kesuburan tanah ya, dan menyediakan mikrohara dan faktor-faktor pertumbuhan lainnya yang biasanya tidak disediakan oleh pupuk kimia. Pupuk kimia tidak bisa menyediakan ya mikrohara yang seperti ada di dalam pupuk organik ya. Nah, termasuk NPK jago tani hantu ini. Nah, jadi jago tani hantu ini sangat baik sekali digunakan pada masa masuk fase generatif ya, atau pembungaan dan pembuahan. Nah, jadi dari dua produk ini, hormon hantu dan juga jago tani hantu, ini keduanya mempunyai kegunaan yang berbeda ya untuk tanaman. Yang satunya digunakan pada masa awal tanam, yaitu hormon hantu, dan yang satunya lagi digunakan pada masa masuk pembungaan atau pembuahan, yaitu jago tani hantu. Nah, demikianlah review produk pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang memang belum paham tentang produk hantu. Jadi bisa melihat video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk komentar di bawah ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.